Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin. NIM 2108 10147 Prodi Teknik Sipil. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan saya kesehatan, kesempatan. Dalam kesempatan ini, salawat serta salam tanpa pula saya aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita dibawa dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan seperti saat ini. Tak lupa pula kita aturkan salawat serta salam kepada para tabi'in dan para tabiat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai tegangan dan regangan pada mekanika bahan. Tegangan itu dapat didefinisikan sebagai besarnya gaya yang bekerja pada setiap satuan luas tampang benda yang dikenai suatu besaran gaya tertentu. Gaya contohnya, jika pada benda elastis ada sebuah gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka benda tersebut akan bertambah panjang atau luas hingga mencapai ukuran tertentu. Tegangan tersebut dapat menunjukkan kekuatan gaya yang menyebabkan perubahan bentuk pada suatu benda, di mana tegangan itu dinotasikan dalam secara matematis, yaitu tegangan atau sigma sama dengan gaya per satuan luas. Tegangan di dalam suatu benda bisa terjadi oleh berbagai mekanisme, seperti reaksi gaya terhadap eksternal, misalnya gravitasi, yang diaplikasikan ke bahan curah. Juga reaksi terhadap gaya yang diaplikasikan ke permukaannya, seperti gaya kontak, tekanan eksternal, dan gesekan. Perubahan bentuk dari benda padat menghasilkan tegangan elastis, mirip dengan reaksi gaya pada pegas yang selalu kembali ke bentuk semula. Namun, deformasi akan berubah seiring dengan waktu. Termasuk benda tersebut jika selalu terjadi gaya tersebut. Sejumlah tegangan yang signifikan dapat terjadi bahkan ketika deformasi hampir tidak terlihat. Tegangan dapat terjadi tanpa adanya gaya dari luar, yang disebut dengan built-in stress, atau tegangan dari dalam atau tegangan internal, seperti pada manufaktur beton pracetak atau kaca tempah. Tegangan juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu tegangan tarik. Tegangan tarik ini karena adanya beban tarik, maka akan
akan terjadi penurunan luas penumpang dan pertambahan panjang benda, dan tekan akan terjadi jika adanya beban tekan. Maka maka luas penumpang mengalami peningkatan dan penurunan pada panjang benda. Yang ketiga yaitu ada tegangan bantalan. Tegangan bantalan ini yaitu tegangan tekan normal yang terjadi pada permukaan kontak antara dua benda yang berinteraksi secara terpisah. Distribusi dari tegangan bantalan pada permukaan kontak regangan itu regangan terjadi ketika suatu sistem gaya atau beban yang bekerja pada benda tersebut mengalami deformasi. Perubahan bentuk tersebut per satuan panjang. Renggangan juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu renggangan tarik. Renggangan tarik ini juga terjadi ketika terjadi tegangan tarik. Ketika tegangan tarik terjadi, akan terjadi penurunan luas penumpang dan pertambahan panjang benda. Rasio dari pertambahan panjang benda tersebut dengan panjang aslinya disebut sebagai tegangan tarik. Begitupun juga dengan tegangan tekan. Begitupun juga dengan regangan tekan. Apabila tegangan tekan terjadi, benda tersebut menekan, terjadi peningkatan luas penumpang dan penurunan panjang benda. Maka rasio penurunan dari panjang benda tersebut dengan panjang aslinya disebut tegangan tekan. Hubungan antara tegangan dan regangan ini dia dapat kita lihat pada hukum Hooke. Tapi sebelumnya hubungan antara tegangan dan regangan itu pada pelaksanaan uji tarik yang menggunakan universal testing mekanik dengan penambahan beban secara konstan, maka akan terlihat pula terjadinya perpanjangan batang, sehingga grafik dihasilkan yang merupakan hubungan antara laju penambahan beban dan laju penambahan deformasi batang. Grafik tersebut akan tersaji dalam bentuk linear sampai pada titik yang merupakan batas proporsional. Sampai pada batas ini, bahan yang diuji masih mengikuti hukum Hooke yang menyatakan bahwa tegangan per regangan itu sama dengan konstan. Konstan tersebut disebut sebagai modulus Young atau modulus elastis yang ditunjukkan sebagai kemiringan dari diagram tegangan regangan sampai batas proporsional. Proporsi beban terhadap defleksi dicatat pertama kali oleh Robert Hooke melalui eksperimennya pada tahun 1678.
Youth tension fit sebagai regangan jadi gaya. Hukum Hooke menyatakan bahwa ketika suatu bahan dibebani dalam batas elastis, tegangannya langsung sebanding dengan regangannya. Itulah beberapa penjelasan dari saya mengenai tegangan dan regangan serta hubungan tegangan dan regangan. Sebelumnya saya ucapkan permohonan maaf atas banyaknya kekurangan dalam pemaparan video saya ini. Saya Muhammad Yasin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi